jadi tersadar kalau seperti itu. Kelakuan nggak nanggap, sama-sama beri materi ini. Kacau, kacau. Pada posisi kan. Ya, tapi kadang enten, kadang itu apa ya? Susah kalau nggak dilatih memang ya. Kalau kita nanggapi Quran ternyata cuma seperti itu ya kalau kita nanggapin itu. Bisa singkat padat dan jelas itu. Nah, singkat padat dan jelas itu loh yang susah gitu dapatin itu. Kadang masih bulat itu di kepala itu. Ya, itu yang perlu memang dilatih ya. Ya, ya, ya. Pasti sampean iku maca tafsir sak durunge. Tapi sampean nggak mengambil kesimpulan. Iya. Jadi setiap baca tafsir itu sampai ambil kesimpulan. Oh ini maksudnya. Garis besar ini gitu seharusnya. Tidak terjebak di ya yang dibaca tadi. Iya, kalau sampai nang detail terus, tidak mengambil kesimpulannya sulit. Ya. Iya, iya, iya. Maka nanti materi ini sampai lebih panjang dari materi ini pemberi materi. Kacau. Ini loh, salah langkah ini namanya. Ya. Astagfirullahaladzim. Iya, iya. Tapi enak kalau kita bicarakan inti itu tadi, berarti ternyata kalau dilihat, oh dulu itu Mekah itu seperti itu ya kondisinya. Gelap, Iya, ini kemudian hanya gambaran aja gitu, seumpama digambarkan. dia, seumpama di Mekah ya. Ternyata kehidupannya susahnya itu seperti itu kalau manusianya sendiri nggak mau taat, nggak mau taat mamanya. Kemudian juga sistemnya itu kacau juga. Ya, ternyata sudah klop sistemnya kacau, orangnya kacau, jadi gelap sudah, lengkap gelapnya. Ternyata kalau didatangkan ajaran dari Allah, kemudian timbullah rahmatan lil alamin, ya tidak sampai seperti itu. Ada orang pemimpinnya yang berkualitas mengikuti nilai-nilai Islam, mengikuti nilai-nilai Al-Quran. Sistemnya pun juga bagus. Jadi akan timbul sebuah kehidupan yang baik, kehidupan yang berkualitas tadi. Saling menolong, saling tolong menolong, kemudian tidak saling ngolok mengolok, nggak saling menghina, tapi saling membangun dan gotong royong. Ya, seperti itu. Coba sampean lihat terjemahnya Pak Isa. Terjemahnya Pak Isa itu seperti itu. Hidup saling tolong menolong, hidup itu terjemahnya seperti itu. Iya, tadi. Tulisannya Pak Isa itu. Jadi bukan terjemah kayak ini gitu ya. Punya. Mas Dirli Ini punya. kalau diuraikan. Punya. Tapi belum sempat kebaca. Tahu nih. Soalnya mendadak, caranya mendadak ya. Ibu sama rendah, tinggi sama berdiri sama tinggi, seperti itu nanti terjemahnya. Ya itu kan, iya itu kan gambaran sosialisasi manusia nggak saling menjatuhkan. Iya, iya. Ya Itu terjemahnya Pak Isa. Makanya dulu saya sulit memahami itu. Kok gini ya kan? Sementara terjemahnya kayak begini, Pak Isa terjemahnya kayak begitu. Kami saya baru paham terus. Oh, ini gambaran aja. Ya sudah. Tapi kalau di akhirat nanti kemungkinan ya pasti bisa jadi seperti itu. Ya, karena ya kita juga tidak tahu nanti seperti apa juga. Tapi gambarannya itu sudah digambarkan lagi. Bisa-bisa nanti real di akhirat nanti realnya digambarkan lagi itu real. Realnya itu ya nanti seperti itu, hati-hati nih nanti. Realnya itu seperti itu tuh. Iya, iya. Ya, sekarang ada opini yang dibangun bahwa Al-Quran itu bukan pedoman hidup untuk di dunia, tapi Al-Quran itu bicara tentang akhirat. Nah, opini ini melemahkan atau membahayakan para pelajar studi Quran. Kenapa?
Karena filosofi Al-Quran itu, dia itu membicarakan akhir sebagai landasan untuk hari ini. Jadi membicarakan pertanggungjawaban moral itu supaya hari ini berbuat supaya di dunianya itu baik, makanya dikasih gambaran akhir, gitu. Gambaran akhirnya tuh nanti begini-begini. Nah, tapi kadang-kadang nih sebagian orang yang anti hari kiamat, anti hari akhirat, gitu, sangat risih dengan gambaran-gambaran akhirat, seolah-olah Al-Quran itu tidak membicarakan akhirat. Artinya Al-Quran itu petunjuk hidup, katanya gitu. Al-Quran petunjuk hidup, bukan petunjuk setelah mati, gitu. Nah, itu kan logika seolah-olah benar gitu, seolah-olah gitu. Al-Quran ini petunjuk untuk hidup kok membicarakan mati gitu. Tapi di situ logika itu opini yang nggak tepat gitu. Karena hidup di dunia ini dibangun berdasarkan kesadaran akhirat. Orang kalau dihilangkan itu kesadaran akhirat atau akibat pertanggungjawabannya itu dihilangkan, gitu. Oh, nggak apa-apa kok. Selama kamu berkuasa, kamu berbuat curang, yang menentukan nasibmu ya dirimu sendiri, gitu. Nggak ada di atasnya MK, mahkamah, di atasnya mahkamah, nggak ada mahkamah lagi. Kamu bisa bersikap seperti Fir'aun. Yang menentukan segala sesuatunya adalah saya, gitu. Nggak ada yang bisa melebihi kekuasaan saya, gitu. Jadi siapa yang kuasa itu yang menang, gitu. Itu kehidupan dunia. Jadi kita nggak bisa mengharapkan sesuatu di luar yang lain yang akan mengadili manusia yang berbuat jahat. Tapi orang beriman kan diberi keyakinan bahwa ada kok hakim di atas hakim agung itu ada, gitu. Jadi pengadilan di atas pengadilan di dunia itu ada, dan ditunjukkan bukti-buktinya umat yang hancur, orang kaya yang langsung melarat, orang kaya yang hidupnya menderita, orang yang hidupnya curang gimana akhir hidupnya. Itu kan ditunjukkan, selain ditunjukkan di Al-Quran, faktanya juga kita lihat sehari-hari gitu loh. Bagaimana nasib-nasib akhir kehidupan orang-orang yang dulunya itu berbuat curang. Artinya apa? Dia benar bisa menipu hukum manusia, tapi dia tidak bisa melangkahi hukum Allah. Jadi ada hal-hal yang itu tadi, gitu. Al-Quran itu hanya untuk dunia saja, jadi anti dengan ulasan-ulasan yang menggambarkan akibat hidup di akhirat. Gitu. Begini, orang-orang itu nggak saja nih terjemah amal dunia dan amal akhirat itu nggak paham. Semua amal itu dikerjakan di dunia, semua. Semua amal itu semuanya dikerjakan di dunia. Kalau amal itu hanya motivasinya untuk mendapatkan nikmat dunia, itu namanya amal dunia. Kalau amal itu diniatkan untuk mendapatkan kenikmatan dunia dan akhirat, nah itu namanya amal dunia akhirat. Jadi amale podo ae. Amale podo ae. Meskipun sholat itu kalau dilaksanakan hanya untuk mendapatkan kenikmatan dunia, dia menjadi amal dunia. Meskipun sholat. Tapi kalau sholat itu ditujukan untuk mendapatkan kenikmatan dunia akhirat, dia menjadi amal akhirat. Makanya saiki ku kan akeh wong sembahyang tapi supaya korupsinya nggak ketahuan. Kok gitu itu kan yo poso supaya dilindungi korupsinya nggak ketahuan. Itu kan amal dunia semua. Korupsi terus tapi berdoa kepada Allah, tapi semoga itu kan menipu diri sendiri. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Nipu diri sendiri.
Jadi amal dunia dan amal akhirat itu yang penting motivasinya. Saya sore tadi itu saya menjelaskan tentang takwa. Takwa itu kan maknanya memelihara diri. Nah, memahami takwa itu wiritan, sembahyang, sholat wengi, ya enggak lah. Takwa itu memelihara diri. Sampai atus ngersi tubuh, sikatan supaya bersih dan itu udah amal takwa. Hidup sehat karena memelihara diri itu ya takwa. Jadi takwa itu gak sing aneh-aneh. Saya jelaskan seperti itu. Ya. Takwa itu nek sampean kemudian nono wong wedok didelok sampai terus sampai gak mengu, aku gak takwa. Nek te mengu iku takwa. Jadi kok kudu wiritan opo enggak, takwa itu sederhana saja. Sampai memelihara anaknya, menjaga anaknya supaya tidak itu ya takwa. Ngeramut arek cilik supaya dia sehat, itu ya takwa. Ku anfusakum wa ahlikum, nah, memelihara dirinya dan keluarganya dari neraka. Artinya enggak menjaga kesehatan supaya tidak sakit. Nek sakit itu kan neraka. Itu takwa. Jadi takwa itu jangan terus diartikan kayak wiritan. Nah, sementara ini wong bertakwa itu naik jenggotan, nyekel tasbih, nyekel ya enggak. Jadi kita menjelaskan ke orang itu dengan fakta-fakta yang mudah gitu loh. Jadi kita alihkan mereka itu supaya memahami takwa itu gak sing ngono-ngono terus. Itu. Ya, membangun surga itu kan nggak harus apa, bangun surga kan uripis ayam sejahtera gitu kan sudah membangun, gak kerja sing apik anu membangun surga, kehidupan surga. Nggak perlu sing membangun surga melek bumi terus apa, enggak seperti itu. Pikirannya dijaga supaya nggak negatif thinking. Saya jelaskan itu sudah urip kayak surga, gak pikiran kotor. Jadi kerja kita real gitu loh, real kita. Tadi saya membahas takwa itu real kita. Ngersi apa? Ngersi pikiran, ojo negatif meneh. Ojo benci nang wong, anu ngene. Itu takwa, itu proses takwa. Jadi saya membahasnya tadi seperti itu. Ya. Jadi amal dunia, amal akhirat, konsep takwa dan sebagainya perlu diluruskan. Urip hati-hati ku takwa. Wong jarine Nabi ku takwa itu seperti orang berjalan, di jalannya itu banyak durinya gitu loh. Terus kita melangkah menghindari duri, itu takwa. Kata Nabi begitu. Sehingga kalau ada orang hidup hati-hati menghindari makanannya, hati-hati supaya tidak sakit, supaya itu jalan takwa itu. Soalnya takwa biasanya diartikan melaksanakan semua perintah dan menjauhi larangannya. Gak ono wong iso sak ngono itu. Itu melaksanakan Itu perintah Allah sederhananya itu Pak. Iya, tapi itu Sederhananya kan, kesimpulan yang menurut saya tidak ada masalahnya orang seperti itu. nah itu tadi kan kalau kita bicara dengan orang awam kan tidak ada ketika kita sudah naik level berpikir, oh no wong sing sanggup ngelakoni
dan menghindari salah. Nah, itu kan bagi orang yang sudah filsafatnya tinggi. Orang awam kan paham. Jadi yo pokoknya Allah ngongkon apa, ngelarang apa, ya itulah takwa. Mohon sholat, masalahnya, poso. masalahnya itu dalil Qurannya seperti itu tidak ada, dalil hadisnya seperti itu tidak ada. Enggak, itu tadi Pak, yang dimaksud memelihara. Itu kesimpulan yakin, itu. Ya, itu kan dari kosakata kan Pak. Iya. Dari artinya menjaga diri. Ya apa orang menjaga diri? Ya hati-hati. Ya apa hati-hati? Ya pokoknya manut, ojo ngelakoni sing dilarang, lakoni sing dijuru. Iku hati-hati urip. Ya Kan bisa kalau begitu. bisa dijelaskan seperti itu. Artinya ada dalilnya juga. Cuman kalau secara filosofi memang takwa itu nanti ada yang pakai surat Al-Baqarah 1-5. Kayak Buya Syakur itu takwa itu yu'minu bil ghaibi, yaitu benar kan memang ada ulasan-ulasan. Tapi kita bicara sama yang siapa? Kalau misalnya orang tingkatan ahli-ahli ilmu yang sudah banyak literatur, mungkin enak semua sisi itu diungkap. Tapi kalau orang awam ya orang NU di kampung, takwa ya apa sih? Wis lah. Kon yo hati-hati uripmu, sing diperintahno lakonono, sing dilarang ojo kerjakno. Wis ngono wis. Nah, itu secara awam. Tapi nanti kalau kita udah belajar lebih tinggi lagi, nah, wis mendetail itu arti kata, filosofi takwa, contoh-contoh Umar bin Khattab kejadiannya seperti ini, hati-hati dan sebagainya tadi. Banyak. Seperti tadi itu Pak Suri bilang takwa bukan sholat. Ini kan ya bahaya kalau salah tanggapan. Mandi itu takwa, gitu. Itu kan semuanya Pak. Sholat itu ya takwa, puasa takwa, mandi ya takwa. Tidak sebuah perbuatan yang menghilangkan perbuatan lain. Maksudnya mandi takwa, menjaga anak takwa, sholat enggak takwa. Gitu. Tadi seolah-olah kan orang-orang itu keliru. Takwa itu sholat, poso, jingkluk lek ketemu wong, itu takwa jadi. Padahal adus itu takwa, menjaga diri itu takwa. Padahal kan semuanya takwa ya Pak. Yang dimaksud dari kata-kata itu, sholat itu, takwa itu bukan hanya sholat saja, bukan hanya ya begitu maksudnya, bukan sholat enggak, saja, tadi penjelasannya saja, terus gambarannya seperti itu. Sementara ini kan gambaran orang takwa itu naik sembahyang, naik anu gitu loh, gambarannya seperti itu. Nah itu yang kepingin saya kurangi, tambahkan. Ya, sehingga takwa itu sederhananya saja. Kayak umpamane ngeramut arek cili no omah supaya sehat diatusi, itu ya proses takwa. Sementara itu kan nggak dimasukkan. Sementara nggak hal seperti itu, kayaknya bukan ibadah kan? Itu yang jadi masalah. Itu loh. Seakan-akan ibadah itu kayak sembahyang, wiritan, sementara ngadusi anak, ngersi anak, ngekek mangan anak, itu seakan-akan itu bukan. Ya, itu yang ingin kita apa itu? Ingin kita pahami pada mereka. Nah itu yang saya anukan. Jadi begitu. Jadi bukan sekedar sholat, bukan sekedar itu. Jadi takwa itu maknanya luas gitu. Seperti itu. Nah, sementara ya pemahamannya kan gitu. Wong nek jenggotan nggawa anu terus nggawa tasbih nang dinding orang yang bertakwa. Sementara wong sing kerja
sing rambut areke, sing rambut koyoke gak bertakwa. makanya fatal itu. Nah, itu yang kita inginkan. Supaya semua amalia kita itu bernilai gitu. Ya, bernilai ibadah. Meskipun itu kata Nabi membuang duri di apa? di tengah jalan itu juga ibadah. Sementara itu. Nah, itu yang kita ingin sampaikan kepada mereka. Supaya mereka paham. Kalau tidak paham, mereka seakan-akan merasa tidak bertakwa, wis ngeramut, wis kamu, sing takwa, sing sembahyang terus, kayaknya fatal. Lek ngeramut pas sembayang ya apa, Pak? Timbul pertanyaan mana kok. Ngeramut, kerja, ngurmat anak, terno sekolah, tapi gak sembayang. Itu takwa. Iya, sama kayak menutup lubang, muncul lubang lagi lah. Tetapi Wah, aku takwa berarti. Ya ora, engko gak sembayang kok takwa kan. Ya, tidak begitu juga. Ya. Iya, iya. Cuman kadang ya kayak bilang tadi Mas Merit ya, bilangnya kan orang mau punya opini itu Quran ini seakan-akan ya di dunia aja, ya di akhirat enggak. Cuman yang saya temui itu malah kebalik. Quran itu kayaknya di akhirat aja, di dunia itu enggak perlu Quran. Itu malah kacau. Itu kayak Mas seperti itu juga. Kayak jenengan nanti punya apa? Ketemu orang yang punya opini seperti itu ya. Kayak Quran itu ya di dunia aja. Akhirat itu ya nanti dampaknya setelah kita dapat dunia ya. Teman ada orang itu Nah, pikirannya itu kebalik. Quran itu di dunia itu malah nggak perlu, agama itu sendiri. Sehingga di dunia ya di dunia, nanti di akhir nanti baru pakai Quran dan agama. Saya mikir gitu loh. Salah Mas. Aneh itu. Kayak kayak penjelasan tadi maksudnya gitu. gini sih. Bolak-balik ada hidup itu. Ada itu ada orang gitu. Satu sisi lain ada yang pemikirannya seperti itu, satu sisi yang lain pemikirannya kebalik seperti itu. Lah kita kadang menghadapi juga kebalik. Waktunya menjelaskan kepada yang nggak apa di dunia ini itu pakai penjelasan yang di akhirat, yang perlunya di dunia malah penjelasannya yang dipakai penjelasannya di dunia, yang dibalik kemudian yang di akhirat tadi yang di dunia. Ah iya, saya itu sepakat yang terakhir. Jadi kita itu sering mengkontradiksikan dua sesuatu yang benar. Kita cuma salah pasang logika kita cuma salah pasang, gitu. Tapi seolah-olah itu logika itu saling berhadapan. Gitu. Padahal cuma dibalik aja. Ketika kita ngomongin dunia itu harusnya bagaimana? Misalnya ngomongin takdir, gitu. Hidup itu sudah takdir, ya itu benar, gitu loh. Asal penjelasannya benar, gitu. Oh, hidup itu harus usaha, ya benar juga, gitu. Penjelasannya siapa? Seperti contoh ketika ada orang lagi putus asa, gitu ya. Ada orang putus asa. Gitu. Nah, kita itu bagaimana menyemangati dia, gitu. Menyemangati dia. Apakah kita pakai takdir apa ikhtiar, gitu. Tergantung yang kita hadapi siapa, gitu. Ini sudah ketentuan Allah, gitu. Jadi kalau sebelum proses orang itu harus berpikiran ikhtiar, gitu. Tidak ada hasil tanpa ikhtiar. Tapi ketika orang itu mendapatkan hasilnya, gitu, jangan pernah berpikiran bahwa ini hasil ikhtiar. Ini adalah takdir Allah, gitu. Kita bisa terjadi kayak begini itu peran kita itu cuma usaha, gitu. Yang lainnya tuh rahmat Allah, gitu. Yang lainnya rahmat Allah. Nah, takdir Allah. Jadi
antara ikhtiar sama takdir bukan sesuatu yang harus yang satu ngomong setuju takdir, yang satu harus ikhtiar. Nah, terus dua kelompok yang harus bertabrakan. Begitu juga tadi dunia akhirat, yang satu terlalu ilmiah, kayak ustadz-ustadz yang terbaru sekarang ini lagi viral itu, ahli metafisika ITB, semua ayat-ayat tentang pertanggungjawaban akhirat dibawa ke dunia semua, gitu loh. Di logikain semua, gitu. Dengan alasan-alasan tertentu lah logika dia. Gitu. Akhirnya seolah ada sudut pandang yang ulama-ulama dahulu itu kayak salah gitu. Kayak salah. Padahal ulama-ulama terdahulu nggak salah, gitu. Sudah dipikirkan oleh ulama terdahulu apa yang kamu pikirkan. Bagaimana pertarungannya Al-Ghazali berfilsafat itu selesai di orang-orang pintar masa lalu. Gitu. Nah kita kan baru belajar filsafat sebentar, udah Al-Quran tuh filsafatnya begini. Nah itu kan baru semester 4 gitu ya. Gitu loh. Belum ngerti gimana dalamnya Al-Ghazali, Al-Farabi sudah membahas itu semua. Gitu. Nah, terus kita seolah-olah menyalahkan sudut pandang ulama terdahulu klasik. Gitu. Padahal mereka tidak bertentangan. Gitu. Mereka tempatkan sesuai porsinya dari sudut pandang yang bagaimana, mau sudut pandang apa, kayak katakanlah makrifat menyatu dengan Allah gitu ya. Gitu. Kalau kita mau ngikutin ya ketemu juga benernya gitu ya. Ketemu juga gitu. Tapi memang harus tersendiri kajiannya ya, orang-orang makrifat menyatu dengan manunggaling kaulo bistiyu. Nggak tahu dia sudut pandangnya spiritual ya, ruh atau apa gimana, lebih dalam lagi menyatu, ruhnya yang menyatu, bukan tubuhnya yang menyatu, tapi pikirannya itu menyatu dengan pikirannya Allah gitu ya, gitu. Atau gimana penjelasannya gitu. Jadi ya bisa-bisa juga gitu. Tapi itu semua sebenarnya kalau saya pahami mereka itu sangat ahli di bidangnya, tapi orang-orang baru belajar itu menabrakkan antara satu konsep dengan konsep yang lainnya. Gitu. Namanya orang baru belajar, jadi konsep ini, ini penemuan baru, mengalahkan, mengkritisi ulama-ulama klasik. Padahal itu ulama klasik sudah selesai yang kita bahas hari ini. Gitu. Yang lupa itu orang-orang itu sebenarnya begini, Allah itu dianggap kayak kita itu. Menurut pikirannya seakan-akan nggak bisa menyatu loh. Allah jangan dianggap menurut pikiran kita. Ya sakarpe Allah itu aja nih. Makanya kalau sudah bahas Allah itu aku bisa menyatu, apa lah. Ya kayak tadi Mas Derli ngomong, Allah gak gelem loh, ojo ngutusi dewe Allah gak gelem. Allah tahu gak gelem. Ya, subjektif. Belum tertentu ya. Aja ya. Oke. 14 ribu ya. Gimana terjadi berarti? Tapi itu memang ada di wilayah sendiri sih ngomong. Ya kalau sudah Allah itu ya sudah, jangan dibayangkan koyo benda yang kita pikirkan ini gitu. Iya, kadang kena diomong aja nih. Makanya orang-orang itu nggak ada bertengkar itu ya masalahnya Allah menurut pikirannya itu enggak. Dan nggak paham juga masalah. Ini habis ngomong torek hakikat apa toreko ya nggak paham nggak usah ngomong. Banyak teori hulul, teori ittihad, teori ahadiyah, kemudian wahdadiyah atau wahdatul wujud itu kalau tidak paham jangan ngomong itu.
teori fana, nggak ngerti fana, nggak ngerti itihad, nggak ngerti hulul, nggak ngerti wahdatul wujud dan sebagainya itu, dan berbagai macam paham tentang itu, ya jangan ngomong itu teorinya. Aku balik-balik mendengarkan itu antara yang satu dan yang lain kok beto-beto kabeh gitu. Mukasafa, kemudian musyahadah, itu kan mukasafa, musyahadah, kemudian muraqabah dan sebagainya. Itu nanti yang dibicarakan di Thariqah nanti di tasawuf itu, ya. Kemudian nggak paham itu ya nggak usah, jauh soalnya terlalu aduh ya. Wong sing biasa ngomongnya kadang-kadang tak pikir ini gak jane gak iso diomong lo, kok diomong lo. Iya, ya. Oke. Cukup ya saya kira. Oke. Ya, kita akhiri kajian hari ini. Alhamdulillah, semoga kita dapat mengambil hikmahnya dan mendapatkan pelajaran dari apa yang kita kaji dan tentunya keberkahan dari kajian ini. Kita tutup dengan bacaan tahiyatul masjid. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Semoga kita dapat bertemu kembali insya Allah pada hari Sabtu. Minggu depan insya Allah hari Sabtu. Nggih. Soalnya saya minggunya itu shift malam. Sabtunya pas libur. Jadi insya Allah kita ajukan Sabtu. Jadi kalau minggunya lagi insya Allah minggu lagi mungkin bisa. Seperti itu nih. Sekian dari saya, yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.